perempuan itu cantik kalau dia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bahagia sekali rasanya saya Ika Wulandari dapat menjumpai Anda kembali. Apapun yang sedang Anda lakukan, semoga hasilnya baik dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banget nih sama beberapa subscriber saya yang selalu rajin ikut bantu-bantu jawab pada pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar. Kalau saya perhatikan nih, ada beberapa nama yang rajin banget ikutan bantu jawab. Ada Eclipse Redmi, ada Ria, ada Nang 269, ada Tamsir juga yang selalu nonton nih, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banget ya sudah ikut bantu jawab. Nah, kali ini izinkan saya untuk membahas secara singkat mengenai kabar terbaru yang lagi heboh banget nih, yaitu mengenai bebas karantina ketika masuk ke Indonesia dari luar negeri, termasuk jika kita masuknya dari Malaysia. Nah, di sini banyak yang sedikit kurang paham ya mengenai istilah bebas karantina. Banyak yang mengira saat ini sudah benar-benar bebas seperti dulu ketika zaman sebelum ada pandemi COVID-19. Banyak yang berpikiran kalau sudah vaksin 3 dosis dan membawa hasil negatif PCR dari Malaysia ini akan bisa langsung pulang ke rumah masing-masing, bisa dijemput keluarganya di luar bandara atau melanjutkan ke perjalanan berikutnya, entah itu naik pesawat, naik kereta, atau juga naik bus. Benarkah begitu? Nah, ini adalah surat edaran nomor 15 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri dalam masa pandemi COVID-19. Dan pada surat edaran ini, di sini tertulis pada saat kedatangan PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR. Kemudian, setelah pengambilan sampel RT-PCR saat kedatangan, PPLN melanjutkan dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi. Kemudian penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel tempat akomodasi penginapan. Lalu menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan atau tempat tinggal, dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel atau juga kamar pada tempat akomodasi penginapan, dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif. Jadi tetap ada proses menunggu, tidak bisa langsung pulang. Lalu kemudian, jika hasil pemeriksaan ulang RT-PCR Anda menunjukkan hasil negatif, maka bagi Anda yang sudah menerima vaksin kedua atau ketiga, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Dan bagi yang belum menerima vaksin, akan melakukan karantina selama 5 kali 24 jam. Nah, dari surat ini sudah jelas ya, tetap ada proses menunggu hasil PCR kita. Memang bahasanya bukan karantina, tapi menunggu. Dan menunggunya tidak boleh di bandara. Bagi yang pekerja atau TKI tetap akan dibawa ke wisma karantina. Hasil PCR itu tentunya tidak sebentar, bisa 8 jam, bisa 12 jam, atau malah bisa 24 jam. Jadi ya tetap ada karantina walaupun hanya 1 hari dan dalam rangka menunggu hasil tes PCR kita. Kalau hasil PCR-nya cepat keluar, ya cepat keluarlah kita dari tempat wisma itu dan kita bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Peraturan ini sudah aktif mulai dari tanggal 23 Maret yang lalu, dan peserta-peserta KKB yang turun ke Jakarta pada tanggal 23 Maret yang lalu pun masih masuk ke wisma karantina. Padahal banyak yang sudah vaksin booster atau sudah dosis 3 dan dari Malaysia ini sudah membawa hasil negatif tes PCR, tetap saja harus masuk ke wisma karantina. Dan pengalaman yang sama juga dialami oleh peserta yang ke Batam pada tanggal 23 Maret yang lalu. Mereka tetap masuk ke rusun karantina. Selepas dari pelabuhan di Batam Center, tidak bisa langsung pulang ke rumah atau juga untuk mengambil penerbangan yang berikutnya. Malah ini peraturan yang membingungkan lagi di Batam, karena di sana para tenaga kerja Indonesia yang mengikuti rekalibrasi pulang itu semuanya dipaksa untuk membayar PCR sendiri. Tapi ada lagi yang aneh nih, banyak teman-teman saya yang bisa langsung pulang ke rumah loh. Mereka tidak masuk lagi ke dalam hotel, tapi mereka ini adalah warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Kalaupun ada warga negara Indonesia
sebagian teman-teman saya itu mereka memiliki visa karena menikah dengan warga negara Malaysia. Mereka bisa menunggu di bandara dan setelah PCR-nya selesai bisa langsung pulang ke rumah, tidak masuk ke hotel lagi. Dan mereka ini bukan TKI. Aneh banget ya, ini peraturannya kok beda-beda gitu loh, tidak merata. Hal ini jelas membingungkan ya. Katanya bebas karantina. Loh, kok tetap aja masuk wisma karantina? Sama aja dong itu karantina juga, walaupun istilahnya adalah menunggu hasil PCR keluar. Kalau sudah diumumkan bebas, ya bebas dong. Ngapain lagi kita harus masuk ke tempat karantina, masuk lagi ke hotel gitu kan? Ini sih namanya bukan bebas ya, tetap ada karantina. Karena kita maunya langsung pulang, ketemu keluarga, bukan ditahan-tahan lagi. Tapi ya begitulah, apa mau dikata. Segala peraturan ini membuat kita pusing banget. Kita sebagai rakyat jelata bisa apa? Nggak usah protes-protes. Ikuti aja peraturannya dengan lapang dada. Yang penting proses kepulangan kita lancar, selamat, dan bisa memeluk keluarga kita yang kita rindukan selama ini. Baik, sekian informasi ini saya sampaikan. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.